Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahan bentuk energi. Okay, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita saksikan video berikut ini ya nak. Energi adalah suatu kekuatan atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia ya teman-teman. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, bagaimana perubahan energi itu terjadi? Dan bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Sebelum kita ke perubahan energi, kita kenali dulu jenis-jenis atau macam-macam energi ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada energi panas atau kalor. Energi panas yang terbesar adalah matahari. Yang kedua, ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Nah, matahari juga merupakan energi cahaya yang terbesar di muka bumi ini ya. Ketiga, energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Sebenarnya setiap terjadi getaran pada suatu benda pasti terdapat energi bunyi. Namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Semakin kuat getarannya, maka semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang. Semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Nah, sumber bunyi itu dapat bergetar karena adanya pukulan, petikan, tiupan maupun gesekan ya teman-teman. Manusia juga dapat menghasilkan bunyi karena memiliki pita suara. Keempat yaitu energi gerak atau biasa disebut dengan energi kinetik. Energi gerak atau kinetik ini adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda. Misalkan energi dari air mengalir atau dari angin yang bertiup. Nah, semakin besar kecepatan suatu benda bergerak, maka semakin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkannya. Kelima, energi kimia. Energi kimia merupakan jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Nah, makanan yang kita makan juga mengandung energi kimia ya teman-teman. Yang keenam ada energi listrik, ketujuh energi magnet, dan yang kedelapan adalah energi nuklir. Oke, sekarang kita ke perubahan energi. Perubahan energi pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya kompor minyak. Kompor minyak menyala karena adanya energi pada minyak tanah. Energi minyak tanah adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor, kemudian akan menyala jika diberikan sentuhan api. Nah, pada saat kompor menyala inilah terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Contoh kedua yaitu kompor gas. Sama halnya dengan minyak, gas juga termasuk energi kimia. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas.
Contoh lainnya yaitu kompor listrik, penanak nasi atau rice cooker, oven listrik, dan pencatok rambut. Semuanya ini termasuk perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang pertama yaitu kipas angin. Pada kipas angin yang dialiri listrik, membuat baling-baling kipas angin akan bergerak atau berputar. Contoh kedua adalah blender. Nah, sama halnya dengan kipas angin yang dialiri listrik, blender juga akan bergerak atau berputar. Contoh yang lainnya ada mixer, mesin cuci, dan lain-lain. Perubahan energi berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah drum dan gendang. Dapat kita lihat saat seorang pemain drum dan pemain gendang bergerak memukul alat musiknya, maka akan menimbulkan energi bunyi. Contoh kedua adalah kentongan. Saat kentongan dipukul, energi gerak dari pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Dan contoh yang ketiga yaitu saat kita menggerakkan tangan untuk bertepuk tangan, maka akan terdengar bunyi. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Saat arus listrik mengalir ke bohlam, maka bohlam akan menyala dan menghasilkan cahaya. Contoh kedua adalah televisi. Saat televisi dialiri listrik, maka TV akan menyala dan layar TV akan menghasilkan cahaya. Perubahan energi berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu pengeras suara atau speaker. Arus listrik mengalir pada bagian motor pengeras suara dan menghasilkan getaran. Nah, proses ini kemudian menghasilkan gelombang bunyi. Contoh yang lainnya yaitu ada radio, TV, dan bel listrik. Kita lanjut ke perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya terjadi pada tumbuhan. Proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat kimia yang bernutrisi bagi tumbuhan. Berikutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Hembusan angin akan menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Contoh kedua yaitu kincir air pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, gerak aliran air akan memutar kincir air sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Perubahan energi yang kesembilan adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu pada bensin atau solar yang digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mobil atau kendaraan lainnya. Contoh kedua yaitu tubuh manusia. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bergerak atau bekerja, termasuk mata, mulut, tangan, kaki, dan organ lainnya dapat bekerja karena adanya energi. Nah, energi gerak pada tubuh ini berasal dari energi kimia pada makanan yang kita makan. Perubahan energi yang terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya yaitu pada saat menggosokkan kedua tangan kita, maka akan terasa hangat atau panas.
Demikian pembelajaran kita hari ini ya nak, tentang energi dan perubahannya. Kita tutup. Sehamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.